Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Tobing, NIM 2110417317. Kelas M1 jurusan manajemen. Nah, jadi pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dan dosen pengampunya itu Bapak Muhammad Arifin SEMM. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal ujian akhir semester pada semester genap Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja pada soal yang pertama. Yaitu soal yang pertama, kenapa perlu dilakukan otonomi daerah di Indonesia? Nah, jadi otonomi daerah ini seperti yang kita ketahui merupakan bagian dari desentralisasi, ya, yang dimana desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah ke daerah. Nah, otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Jadi undang-undang tersebut tuh menyatakan NKRI ini dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Nah, jadi pada pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah ini menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, agar pelaksanaan otonomi daerah ini tidak kebablasan, pemerintah ini melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ya, untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah, dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Nah, daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, sesuai juga dengan tujuannya. Nah, jadi untuk pemerintahan daerah ini sebagai salah satu subsistem dan sistem pemerintah Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembentukan Undang-Undang 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari aspek-aspek manajemennya, terdapat pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi akan tetapi tanggung jawab terakhir itu tetap berada di tangan pemerintah pusat. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara? Jelaskan. Oke, baik. Pada penerimaan negara ini merupakan uang yang masuk ke kas negara. Nah, jadi setidaknya pada penerimaan negara ini terdapat 3 sektor yang menjadi sumber penerimaannya, yang berasal dari dalam dan luar negeri. Ketiga sumber pendapatan itu adalah sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan yang bukan pajak, dan sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri. Nah, pengeluaran negara ini adalah pengeluaran pemerintah juga yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program yang dimana pengeluaran itu ditunjuk untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dan pusat kontrolnya itu ialah pemerintah pusat. Dalam pemerintahan pusat juga terdapat anggaran pendapatan belanja negara, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat itu dibedakan menjadi 2, yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Yang dimana pengeluaran untuk belanja antara lain itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain.
juga untuk dialokasikan ke daerah-daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan ini meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah dan pembayaran pokok pinjaman luar negeri dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM yang baik menurut Anda? Oke, baik. Jadi, indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan salah satu cara ya untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik suatu penduduk. Ya, kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik atau intelektualitas melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index atau P3. Jadi indeks pembangunan manusia atau IPM ini juga merupakan perbandingan dari harapan hidup atau pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. Jadi IPM digunakan sebagai indikator ya untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah negara ini termasuk negara maju, negara berkembang, atau bahkan negara terbelakang. Dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia ya. Jadi kurang lebih Indonesia ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 250 juta jiwa. Yang angka yang terbesarnya dengan jumlah SDM yang sangat besar, dan ada dua kemungkinan yang akan terjadi di negara ini ya. Menjadi negara dengan kualitas ekonomi terkuat atau justru menjadi yang semakin lemah. Nah, kita bisa melihatnya melalui indeks pembangunan manusia ini tadi atau IPM. Nah, jadi IPM yang baik itu menurut saya adalah yang dimana rata-rata penduduknya ini memiliki kualitas dan taraf hidup yang tinggi, yang didukung dengan kualitas ekonomi yang sejahtera dan kualitas SDM yang memadai. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana kebijakan moneter dan apabila terjadi inflasi di Indonesia? Anggapan Anda sebagai pemangku kebijakan. Oke, baik. Pada kebijakan moneter ini itu seperti yang kita ketahui itu merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan intern balance, dan keseimbangan extern balance. Jadi keseimbangan intern ini biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern itu ditunjukkan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Dan apabila terjadi inflasi, jika saya sebagai pemangku kebijakan, maka saya akan mengambil tindakan melalui kebijakan, baik itu kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan non-fiskal dan non-moneter sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, jadi soal nomor 5 ini, bagaimana tanggapan Anda mengenai perekonomian Indonesia di era globalisasi saat ini? Baik, jadi sekalipun sebuah modernisasi ini ditandai dengan kecepatan arus informasi, globalisasi dan ekonomi digital yang tidak akan pernah dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi, inovasi tidak lagi terbatas pada sektor-sektor teknologi tinggi. Namun lebih jauh saat ini telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi semua sektor kehidupan. Gempitanya dunia melalui berbagai forum tidak hentinya mempromosikan di era baru globalisasi yang berafirmasi dalam aliran data dan informasi yang menghasilkan lonjakan pendapatan ekonomi dan menggiurkan ekonomi digital yang merubah ekonomi global. Kemungkinan industri kecil ini sudah akan menjadi industri multinasional mikro dengan elastisitas dan dinamika yang mereka miliki. Maka hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula dan untuk terlahir secara global. Digitalisasi ini dapat mendorong persaingan
karena kemungkinan ya model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat secara cepat. Oke, baik. Jadi sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.